Bank itu sistem, guys. Pakai berani, jangankan sama sistem. Anda manusia, bukan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa tetap semangat, kerjakan doamu dan doakan pekerjaanmu. Untuk video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai hak-hak untuk Anda, hak korban pinjol, hak yang harus jenengan ketahui supaya jenengan tidak bisa dibohongi dan juga tidak stres, bahkan juga berpikir yang aneh-aneh karena masalah hutang pinjaman online yang menjerat Anda. Ini penting sebagai bahan untuk pertama mengevaluasi bagaimana keuangan yang berjalan saat ini, kondisi cash flow yang ada pada diri Anda saat ini, dan bagaimana mengatur segera untuk keluar dan bisa menyelesaikan masalah beban urusan masalah hutang pinjol seperti itu. Nah, ini saya mendapatkan langsung informasi dari Otoritas Jasa Keuangan ya, mengenai hak-hak debitur atau bahasanya debitor bisa, mengenai hak Anda ketika Anda sedang masalah kemacetan kredit online seperti itu ya. Sebagai debitur, tentu Anda harus mengetahui apa saja hak yang harus kalian pegang supaya menjadi kekuatan Anda ketika ditagih oleh seorang debt collector yang kadang-kadang debt collector itu dia sendiri tidak tahu rule modelnya. Dia hanya bermodal berani, bermodal sok preman, dan bermodal bawa data, padahal dia sendiri bisa juga terjebak ketika Anda mengetahui tentang hak-hak Anda sebagai seorang debitur atau konsumen dalam sebuah perbankan. Sebelum itu, kalau ini informasinya bermanfaat, saya mohon untuk teman-teman di-share supaya yang lain yang sedang masalah juga bisa mengetahui, dan Anda bisa berbantu channel saya, dan saya sebagai mantan seorang bank yang sudah mengetahui bagaimana situasi bank, sistemnya, dan kondisi nasabah, bisa memberikan solusi. Seperti itu ya. Oke, seperti ini. Pertama, hak atas informasi. Di Anda sebagai seorang debitor, biasanya kalau sudah pinjaman online, dia tidak tahu apa sih sebetulnya sisa hutang saya, berapa sih denda saya, apa sih sebetulnya bunganya. Pun dia di awal sempat membaca aturannya, tetapi kadang-kadang seorang debitur pinjol itu karena kepepet. Yang namanya pinjol itu kan cepat, kepepet, juga pun modal KTP, foto, kontak darurat, deh. Dia nggak tahu beban bunganya, bahkan ada yang nggak tahu kalau APK itu ilegal atau legal. Itu hak atas informasi harus kalian pegang. Jadi Anda punya hak mengenai jumlah kredit yang Anda ini jalani, jumlah beban dan jumlah hutang. Mengenai beban, mengenai bunga, aturan tersendiri. Bunga diatur oleh OJK. Perdendaan juga diatur oleh OJK. Nanti kita akan bahas lebih detail mengenai hak informasi ini, terutama mengenai bunga dan denda. Kita masuk ke hak yang kedua. Hak yang kedua adalah hak untuk menerima konfirmasi tertulis. Jadi, jika debt collector itu mengklaim hutang Anda sekian-sekian, berhak meminta mana bukti konfirmasinya. Masuk juga meminta konfirmasi mengenai si debt collector. Hak Anda datang ke sini. Apa kewajiban Anda? Nah, bukti Anda adalah seorang debt collector. Harus diminta secara tertulis, bukan screenshot. Kemudian hak yang ketiga adalah hak kalau ada sesuatu yang tidak valid. Artinya, hak atas utang yang tidak valid. Atas utang tidak valid apa? Misalnya nih, Anda pinjam di tahun di mana pinjol belum legal. Terdaftar OJK kan ada nih dulu, baru buka pinjaman, tapi waktu itu masih tidak terdaftar OJK. Itu harus ada bukti-buktinya, tahunnya berapa. Untuk mengenai informasi tentang OJK 98 OJK yang udah terdaftar, udah saya bikin videonya di sebelumnya. Dan bagi yang mau minta, akan kirim email. Tapi kalau nggak mau, kalian bisa akses sendiri di OJK, karena itu hak atas Anda tersebut, hak atas pinjaman Anda. Yang keempat, ini penting. Yang keempat adalah hak untuk tidak dihubungi dalam kondisi tertentu. Ini yang kadang meresahkan masyarakat Indonesia. Kadang pinjol di atas jam 8 sudah menghubungi lagi. Padahal aturan OJK tidak boleh menagih di luar batas jam kerja yang diatur oleh OJK.
Nggak boleh menagih jam 9 malam, jam setengah 9 malam, jam 12 malam, jam 6 pagi, nggak boleh. Ada waktunya, kan? Waktu kerja itu jam 8, maksimal nagih itu jam 8 malam. Kalaupun mau nagih, jam 8 malam maksimal. Ingat, kalau ada yang berani menagih di luar jam itu, jangan takut, lawan RT, lapor RW, lapor kepala desa. Jangan takut, tidak ada sesuatu yang mengikat Anda punya hutang seolah-olah mau dihajar dari semua sisi. Gak boleh, gak boleh. Ya, yang kelima adalah hak untuk mengajukan komplain. Misalnya, waktu proses pengajuan, akadnya tidak jelas. Ya, ngasih tahu dendanya, tidak ngasih tahu ya besaran bunganya. Anda boleh komplain. Atau ada iming-iming yang tertulis di pihak sales misalnya. Hak Anda untuk komplain juga bisa. 5 hak Anda, 5 hak ini sudah Anda pahami ya kan? Tinggal 2 hak lagi yang penting. Kalau ini bermanfaat, saya ulangi lagi, kalian share. Kalau kalian bermasalah saat ini, boleh kita diskusi dan kita akan cari berbagi ya, sharing. Saya sebagai orang bank yang berpengalaman, pasti ada follower-follower saya yang juga sudah berpengalaman. Dan selamat juga untuk teman yang alhamdulillah saat ini berkat menonton video saya dari sebelumnya, alhamdulillah ada yang sudah mulai tenang, sudah tidak mulai terkecoh oleh debt collector, sudah mulai tahu caranya mengevaluasi keuangannya dan bagaimana mengatur keuangannya untuk menyelesaikan hutang. Kita akan lanjutkan lagi hak yang keenam, hak untuk negosiasi. Ini yang sering saya jelaskan kepada teman-teman follower ya, bahwa Anda boleh negosiasi. Kalau memang Anda dalam kondisi kepepet, gak punya apa-apa, hutangnya bahkan sudah melebihi 10 aplikasi, memang sudah tidak wajar. Karena sebetulnya di aturan OJK, hutang itu nggak boleh lewat dari 3 aplikasi untuk OJK tahun 2024. Tapi kalau udah yang terlanjur lebih, pilih mana yang ilegal, mana yang ilegal. Kalau mau pakai aturan Pak Mufri ini, kalau ilegal gak usah dibayar, diblokir semua nomor ya kan. Tapi kalau menurut aturan saya tetap dibayar pokoknya saja, karena itu beban Anda dan kondisi Anda juga sudah bermasalah. Di akhirat masih ditagih meskipun itu ilegal, seperti itu ya. Kalau kata negara itu jadi masalah, ya sudah, tinggal laporkan saja. Anda semua, pilihan Anda, resikonya juga pada Anda, seperti itu. Dan kemudian yang kedua, hak atas kerahasiaan. Kerahasiaan itu sesuatu yang penting sebagai Anda yang harus dijaga. Tidak boleh seorang debt collector cemarkan nama baik Anda. Tidak boleh seorang debt collector menghubungi kontak darurat untuk penagihan tanpa konfirmasi. Berani berdebat soal ini. Kenapa? Karena memang nggak boleh kondar itu dijadikan tempat penagihan. Apalagi teman kantornya, apalagi saudaranya. Nggak boleh. Itu bagian dari proses stressing yang sebetulnya sangat mengganggu terhadap hak konsumen, hak seorang debitur. Jadi kalau Anda takut uangnya macet, ya jangan bikin usaha bank lah. Kan orang atau sistem perbankan sebelum ngasih pinjaman itu ada 3 syarat, bos. Satu, cek karakter kepribadian debitur, itu kan diatur. Debitur nakal, salah Anda ngasih pinjaman kepada orang yang nggak Anda survei, itu sudah cair. Nah coba, saya dulu ketika saya menjadi pegawai bank, saya harus cek dulu bagaimana keberadaan si konsumen ini secara karakter, baik dari lingkungan maupun dari slik OJK yang ada. Kalau memang udah nggak beres, nggak usah kasih hutang. Terus kalau kamu udah macet seperti ini, terus mau ngancam-ngancam, terus mau lapor ke tetangga, terus mau buat malu, beri hukum Anda. Kenapa? Karena informasi itu hak baik itu diatur juga oleh undang-undang. Anda dilaporkan sebagai pencemaran baik, nasiblah Anda, ya kan? Nggak boleh sembarangan mengungkapkan informasi mengenai hutang Anda kepada pihak ketiga tanpa izin. Boleh, ngasih tahu lu nggak boleh, apalagi nagih. Ngasih tahu lo, hutangnya si A sekian-sekian, tak kondar ditelepon, teman kantornya ditelepon, lagi tetangga ditelepon, nggak boleh. Karena apa? Karena itu melanggar pada hak atas informasinya tersebut. Jadi, saya kira hak tadi semoga bermanfaat. Sekarang kita masuk pada bagaimana caranya kita keluar dari stressing seperti itu ya. Pertama, kata guru saya, maafkan diri Anda saat ini. Jangan menyalahkan kondisi Anda.
kok saya begini ekonomi saya, Tuhan kenapa saya begini. Jangan tambah stres. Saya terima atas ujiannya, ya Allah, saya terima kondisi saya, Allah maafkan diri saya, dan saya akan memaafkan diri saya sendiri. Jadi maafkan dulu diri saya, dan setelah itu maafkan orang-orang di sekitar Anda. Itu debt collector, baik itu orang yang buat Anda berhutang, baik orang yang mengklaim Anda, sudah maafkan, pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, saya terima apapun yang ada pada kondisi saat ini. Jadi berusaha menerima dulu. Setelah itu, teman-teman, mindset Anda tanamkan bahwa bank itu sistem. Kolektor yang nagih bukan dia sendiri, itu sistem. HH tadi, kalau nagih di atas jam 8 jangan hiraukan. Kalau nagih jam 8 pagi sampai jam 8 malam, baik Anda tanggapi, atau kalau dia maksa Anda cueki, gak jadi masalah. Sudah paham di sini? Ketiga, mulai evaluasi keuangan Anda saat ini. Kalau hutangnya Anda ke pinjol, tentu mencekik. Kenapa? Potongannya 20% 10% ya. Kemudian juga tagihannya ada yang gak setiap bulan, ada per 15 hari, 2 hari setelah angsuran masih ada lagi. Di kondisi itu sudah lupakan, jangan pikirkan, fokus kerja Anda, kerjakan doa Anda, bung, setelah ada uang, buka usaha normal, segera catat utang-utang Anda dan ajukan untuk restrukturisasi atau pelunasan, mengurangi beban atau bunga. Mengenai bunga yang udah saya jelaskan tadi, ini informasi langsung dari OJK ya, yang harus kalian pahami mengenai tentang istilahnya bunga ya, bunga atau denda. Oke, juga mengatur denda keterlambatan bagi debitur, yaitu untuk sektor produktif dari pinjaman usaha 0,1% hari, 0,1% per hari pada tahun 2024. Kemudian denda keterlambatan turun menjadi 0,, jadi 2024 pun dari 0,1% menjadi 0,67%, jadi dikurangi oleh negara. Kemudian juga untuk sektor konsumtif seperti pinjol, memang sektor konsumtif mencapai 0,3%. Jadi 0,3% juga nggak terlalu besar ya. Tapi Anda juga harus tahu bisa Anda hapus dengan negosiasi tadi, dengan kondisi-kondisi keuangan Anda. Untuk nanti tahun 2025 itu akan turun 0,1%. Ini mengenai denda keterlambatan. Jadi kalau misalnya dana melebihi dari ini, Anda boleh komplain seperti yang sudah saya jelaskan mengenai hak atas informasi Anda. Kemudian juga yang paling penting adalah bahwa diatur, dibatasi menjadi 0,1% hingga 0,3% per hari. Nah, ini banyak yang terkecoh bahwa di iklan-iklan pinjol itu muncul 0,3%. Hal memang itu sudah diatur oleh OJK. Kalau fair, sebetulnya bunganya minim 0,1%. Saya kondisi nggak kepepet, ngapain pinjam-pinjol? Udah pinjamnya dipotong, kena bunga 0,3%. Itu bulan ya, hitungannya 3% itu, atau perangsuran itu. Jadi batas, misalnya Anda pinjam 1 juta, kali aja 0,3%. Itu berarti kan kali 12 kalau dalam 1 tahun. Total bunganya seperti itu ya. Maksimal memang ada bunga fintech atau peer-to-peer itu yaitu 0,4%. Jadi maksimal 0,4%, minimal 0,1%. Pinjaman online sebetulnya sama juga dengan pinjaman mingguan, apa namanya, bank titil ya. Bank titil yang ditagih setiap minggu itu. Pinjam 1 juta, dipotong admin 100.000, tinggal 900.000, mengembalikannya totalnya 1.200.000. Anda berapa itu berkurangnya? Jadi saya kira jangan hutang. Terus kalau sudah kondisinya seperti pertanyaan teman-teman tadi, Mas, saya sudah hutangnya udah 3 aplikasi lebih dan saya sudah nggak bisa bayar. Sudah, pertama kalau memang benar-benar nggak bisa bayar ya, bukan nggak mau bayar ya, bukan nggak mau bayar, tapi memang nggak bisa bayar, jangan dipikirkan. Kamu kontak darurat Anda, sampaikan bahwa kalau ada orang menghubungi saya, kamu bilang saya ditagih, saya hanya sebagai kontak darurat ya. Kontak darurat informasinya bukan untuk nagih. Terus teman kantornya juga dikasih tahu. Terus nomor-nomor yang sering kamu hubungi jangan hubungi lagi. Terus reset kontaknya atau kamu jangan aktifkan akses untuk kontak ya. Nggak ada istilah itu hacker terus ngambil data Anda, galeri Anda terus disebar. Nggak boleh. Itu Anda bisa melaporkan. Semoga hak itu benar-benar Anda pahami. Dan kalau nggak paham bisa di kolom komentar. Nanti kita bisa berbagi lagi.
Allah, saya tidak akan pernah jenuh untuk mengingatkan teman-teman semua, karena saya juga sama, hampir 5 tahun berat dengan istilahnya ya, hutang atau gali lubang tutup lubang. Karena kenapa? Karena mungkin ini karma ya. Karma pada saya saat saya bekerja di bank. Jadi saya terima itu. Alhamdulillah hari ini semua sudah bisa kita selesaikan dengan baik. Dan semoga teman-teman yang belum selesai, ingat lagi, ya semangat, jangan kendor, jangan takut, jangan panik. Oke, semua ada aturannya. Semua tidak boleh main kasar ya. Saya juga nggak seneng dengan sebuah kekasaran. Ya, Indonesia cinta damai. Debt collector, ingat saya ingin pesan pada debt collector, Anda manusia, Anda punya keluarga. Berikan kalau Anda ditagih seperti itu. Anda manusia, bank sistem. Pinjam juga manusia. Kalau manusia ketemu manusia, menggunakan nurani, selesai. Itu ya. Pasti ada cara-caranya. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan yang nonton video ini sampai selesai, Allah memberkahi dan diberikan rezeki yang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.